Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi pada mata kuliah dasar-dasar linguistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafizah Sabri Sausan dengan NIM 2402020079 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, jelaskan dengan contoh pengertian morfologi. Morfologi adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk struktur kata yang berbeda-beda dan menyelidiki kemungkinan adanya perubahan golongan dan arti kata akibat perubahan struktur kata. Ramalan 1980. Contohnya ada yang pertama main, yang kedua bermain, yang ketiga bermain-main, yang keempat permainan, yang kelima pemain, yang keenam pemain-pemain, yang ketujuh memainkan, yang kedelapan dimainkan, yang kesembilan sepermainan, yang ke-10 termainkan, yang ke-11 main-main, yang ke-12 mainan, yang ke-13 mempermainkan, yang ke-14 mainkan, yang ke-15 permainan, yang ke-16 semainnya, yang ke-17 termainkan, dan yang ke-18 bermain-main. Yang selanjutnya, jelaskan dengan contoh pengertian morfem. Morfem adalah unit lingual terkecil yang mempunyai makna, baik makna leksikal maupun hanya makna gramatikal. Contohnya, masak, nasi, dan minum. Yang ketiga, sebutkan dan berilah contoh jenis-jenis morfem. Nah, jenis-jenis morfem ada 5. Yang pertama berdasarkan kebebasannya, yang kedua berdasarkan keutuhan bentuk, yang ketiga berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, yang keempat berdasarkan jenis morfem yang membentuknya, yang kelima berdasarkan maknanya. Nah, kita akan membahas yang pertama berdasarkan kebebasannya. Terdapat 2 morfem, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tidak terikat dengan morfem lain. Contohnya orang, pulang, dan lihat. Yang kedua, morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfem lainnya untuk membentuk kata yang memiliki makna. Contohnya di, ber, baur, gaul, dan bugar. Yang kedua, berdasarkan keutuhan bentuk. Ada morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan. Contohnya, ter, pantai, dan pun. Yang kedua ada morfem terbagi. Adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Contohnya, kata keadaan terdiri dari satu morfem utuh, ada, dan satu morfem terbagi ke an. Yang ketiga, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Ada morfem dasar, adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam satu proses morfologi. Morfem dasar bisa berupa morfem bebas maupun morfem terikat, contohnya kucing, bunga, dan lari. Yang selanjutnya masih dari berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam bentuk kata. Yang kedua ada morfem afiks, adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Morfem afiks dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada prefiks, yaitu afiks yang ditambahkan di depan morfem dasar atau awalan. Contohnya berkata, merasa, perasa, serasa, dan terasing. Yang kedua ada sufiks, yaitu afiks yang ditambahkan di belakang morfem dasar atau akhiran. Contohnya tulisi, tulisan, tuliskan.
Yang ketiga ada infix, yaitu afiks yang ditambahkan di tengah morfem dasar atau sisipan. Contohnya gerigi, gemuruh, dan gelosok. Yang keempat ada konfiks, yaitu afiks yang ditambahkan di depan dan di belakang morfem dasar atau apitan. Contohnya penyatuan, persatuan, dan kesatuan. Selanjutnya berdasarkan jenis morfem yang membentuknya. Ada morfem segmental, adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Contohnya morfem lihat, orang, ter, dan lah. Yang kedua ada morfem suprasegmental, adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Contohnya dalam bahasa Maba di Kongo Utara di benua Afrika. Setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kala atau tense yang berupa nada. Aturannya, nada turun untuk kala kini, nada datar untuk kala lampau, nada naik turun untuk kala mendatang, dan nada naik untuk bentuk imperatif. Yang kelima, berdasarkan maknanya. Ada morfem leksikal, adalah morfem yang telah mempunyai makna pada dirinya tanpa perlu proses dengan morfem lain. Contohnya, pohon, duduk, dan sejuk. Yang kedua ada morfem gramatikal, adalah morfem yang tidak atau hampir tidak mempunyai makna dasar, tetapi kehadirannya membawa fungsi gramatikal. Contohnya ber, me, kan, dan di. Yang selanjutnya, jelaskan dengan contoh prosede morfegis. Prosede morfegis juga disebut sebagai proses morfologi, yaitu proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks dalam proses afiksasi, pengulangan dalam proses reduplikasi, penggabungan dalam proses komposisi, pemendekan dalam proses akronimisasi, dan pengubahan status dalam proses konversi. Cair 2008. Misalnya melalui proses pengulangan atau reduplikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Yaitu, contohnya adalah meja menjadi meja-meja. Selanjutnya soal kelima, jelaskan dengan contoh adanya morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Abdul Qair 2008 berpendapat morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem akibat dari adanya proses morfologi. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa jenis perubahan fonem berkenaan dengan proses morfologi, antara lain yang pertama ada pemunculan fonem, yaitu munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologi yang pada mulanya tidak ada. Misalnya dalam proses pengimbuhan prefiks me pada dasar baca akan memunculkan bunyi sengau m yang semulanya tidak ada. Contohnya me plus baca menjadi membaca. Yang kedua ada pelesapan fonem, yaitu hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefiks pada dasar renang, maka bunyi R yang ada pada prefiks ber dilesapkan.
Contoh lainnya, dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada dasar sejarah, maka fonem H pada dasar sejarah dilesapkan. Contohnya ber plus renang menjadi berenang, dan sejarah plus wan menjadi sejarawan. Yang ketiga ada peluluhan fonem, yaitu luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Umpamanya dalam pengimbuhan prefiks me pada dasar sikat, maka fonem S pada kata sikat diluluhkan dan disenyawakan atau bisa dikatakan digantikan dengan fonem nasalnya yang ada pada prefiks me. Contoh, me plus sikat menjadi menyikat. Dalam proses peluluhan, fonem juga terdapat beberapa syarat. Yang pertama, pada bentuk dasar yang diawali konsonan S diluluhkan dengan nasalnya. Yang kedua, konsonan K diluluhkan dengan nasal NG. Yang ketiga, konsonan P diluluhkan dengan nasal M. Dan yang terakhir, konsonan T diluluhkan dengan nasal N. Yang keempat ada perubahan fonem, yaitu berubahnya sebuah fonem atau sebuah bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Misal, dalam pengimbuhan prefiks ber pada dasar ajar, terjadi perubahan bunyi di mana fonem R berubah menjadi fonem L. Ber plus ajar menjadi belajar. Yang kelima, perubahan fonem, yaitu berubahnya posisi sebuah fonem dari satu suku kata ke dalam suku kata yang lain. Misalnya, dalam pengimbuhan sufiks i pada dasar lompat, terjadi pergeseran di mana fonem T yang semula berada pada suku kata pat menjadi berada pada suku kata T. Contoh, lompat plus i menjadi melompati. Yang keenam, tulislah minimal 7 referensi mengenai morfologi dengan gaya penulisan apa. Nah, dalam layar PPT terdapat 7 referensi mengenai morfologi. Yang ketujuh, dan terakhir, manakah fonem dan kata pada kalimat saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, morfem. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Nah, pada penulisan morfem, pada awal kata ditambahi kurung kurawal dan di akhir kata juga diberi tutup kurawal. Yang kedua ada kata saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.